waktu itu ada psikolog oknum mungkin ya, jadi kayak dia tuh judging ke orang tua saya, jadi kayak, "Ini salah orang tuanya nih," gitu. Nah itu kan baru Halo sahabat CPMH, selamat datang di My Inspiration Podcast, The Story That Inspires You. Acara ini adalah program baru dari Center for Public Mental Health Fakultas Psikologi UGM. Dan tentunya, seperti acara-acara CPMH lainnya, podcast ini akan menghadirkan bintang tamu yang keren-keren dan tentunya memiliki pengalaman di bidang kesehatan mental. Bersama saya Nuhi yang akan mendampingi podcast kali ini. Saat ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah penyintas bipolar yang telah mengalami lika-liku perjuangan hingga bisa menjadi individu yang luar biasa seperti ini. Mari kita sambut Kak Ica. Halo Kak Ica. Halo Kak Nuhi, Apa kabar hari ini? kabar baik alhamdulillah. Are you sure? That's the pattern to answer the question maybe. Ya, dijawab aja gitu. Oke, oke. Apa namanya, kan kita ini My Inspiration ya, dan Betul. kita akan berbicara terkait kesehatan jiwa. Jadi nggak apa-apa. Oke. Gimana kabar hari ini? Actually right now udah ada di edge of depressed era maybe. Iya. Baik. Jadi sedang pada ini episode depresi ya. Kalau saya sendiri kan nggak bisa mendiagnosis diri sendiri kan, Iya. jadi kayak kalau mengenali jadi kayak lebih ke arah situ sih gitu. Gejala-gejalanya. Betul. Oke, baiklah. Oke, itu sekilas dari Betul. bertanya kabar dan Iya. memang kondisi seperti ini nggak apa-apa deh, jawab apa Alright, adanya iya aja. betul. Tapi kita perkenalan diri dulu sih, karena kita belum perkenalan diri. Betul. Oke, mungkin sahabat CPMH ada yang belum mengenal Kak Ica. Beliau adalah, silahkan perkenalan diri. Oh ya. Halo sahabat CPMH. Perkenalkan nama saya Hanisa Arina Zahra, biasa dipanggil Ica. Dulu saya kuliah di Fakultas Psikologi UGM. Baru lulus juga sih sebenarnya 2022 Februari kemarin di sini karena sebenarnya ya gitu. Terus saya sekarang aktivitasnya lagi bantu-bantu Bu Diana, kepala CPMH ini, menjadi asisten beliau di sini gitu, di Psikologi UGM. Oke, jadi aktivitas Kak Ica kali ini, belakangan ini adalah mendampingi Bu Diana menjadi PA. personal assistant. Betul. Oke. Bisa cerita nggak, apakah itu menjadi aktivitas yang seperti apa bagi Kak Ica? Oke. Itu sendiri tuh menjadi aktivitas yang menurut saya tuh produktif buat saya dan itu juga menyenangkan juga. Jadi kan kayak saya bekerja di sini di bidang psikologi, apalagi kayak Bu Diana sendiri adalah kayak aktivis kayak kesehatan mental yang sangat-sangat udah banyak jam terbangnya gitu kan. Banyaknya yang bisa saya pelajari dari beliau dan ada teman saya yang juga punya adik penyintas juga, dia bilang, "Wah, ini kayak laki banget ya kamu, jadi kayak dapat pekerjaan di mana kamu enjoy dan kamu bisa mengerjakan rutin gitu." Oke, jadi bagi Kak Ica ini adalah sesuatu yang menyenangkan karena bisa bekerja di bidang kesehatan mental. Betul. Dan itu adalah sesuatu yang menarik bagi Kak Ica. Iya, Gitu. bener banget. Oke, baiklah. Selain menjadi asisten dari Bu Diana tadi, Betul. Bu Diana adalah dosen Fakultas Psikologi UGM ya, sahabat CPMH. Kira-kira apa lagi aktivitas Kak Ica selama ini? Iya, selain jadi asistennya Bu Diana itu, saya juga
sekarang aktif sebagai pengurus KPSI, Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, Simpul Yogyakarta, menjadi sekretaris, di situ. Jadi kayak saya juga apa ya, banyak belajar mengenai advokasi kesehatan jiwa dari KPSI gitu. Karena KPSI sendiri di Jogja kan sudah punya nama sebagai organisasi kesehatan jiwa yang emang menyuarakan hak-hak para penyintasnya dan kayak caregiver juga gitu. Jadi kayak ya banyak belajar tentang advokasi kayak soal dari situ gitu. Boleh tahu nggak sejak Mhm. kapan Kak Ica itu aktif di KPSI? Saya baru aktif di KPSI itu Januari 2024 start, jadi kayak tahun lalu last year Januari, after saya balik dari Australia gitu. Dan langsung jadi sekretaris? Agak ordel ya. Oh, oke, baiklah. Oke. Tadi cerita Mhm, sempat ke mhm. Australia ya? Iya betul. Kalau boleh tahu itu ke Australianya dalam rangka apa? Waktu itu saya ke Australia dalam rangka, bekerja dan berlibur. Jadi kan sempat ada yang kalau sahabat CPMA tahu ada yang namanya WHV, Working Holiday Visa. Jadi kayak kita rebutan kuota gitu untuk dari Dijen Imigrasi sendiri untuk secara legal bekerja dan berlibur di Australia gitu. Wah, luar biasa sekali Kak Ica. Jadi Kak Ica selain aktif bekerja, Kak Ica juga aktif di komunitas, Mhm, dan tidak lupa juga untuk tetap menikmati hidup ya. hidup, Makanya tadi betul. mengambil program bekerja dan berlibur Iya itu. benar. Challenging nggak ketika ke Australia itu? Pastinya ada challenge tersendiri yang Mhm, memang berbeda dibandingin di dalam negeri kan, kalau mhm, apa di luar saya rasa seperti itu. Tapi alhamdulillahnya kan saya juga apa ya, support dari keluarga itu sangat mhm. meaningful to me gitu kan. Jadi dari yang di Indonesia juga dari orang tua yang kayak men-support untuk berangkatnya, dan juga saya juga sebenarnya kebetulan punya adik dan adik ipar dan keponakan juga yang emang tinggal di Australia. Jadi saya waktu di sana menumpang sama mereka gitu. Oke, Mhm. jadi begitu sahabat CPMH, Kak Ica ini luar biasa ya, sangat produktif gitu dalam Amin. menjalani hari-harinya. Oke, lalu Kak Ica akan menjalani aktivitas tadi ya, menjadi penyintas yang Mhm, bekerja dan betul. juga aktif gitu di Mhm. komunitas. Yes, Komunitas apa betul. saja tadi aktifnya? Selain tadi yang saya Ah, sudah sebutkan di KPSI Simpul Yogyakarta, saya juga, eee, ber turut terlibat di Bicara, yaitu Bipolar Community mhm, Yogyakarta. Meskipun sekarang juga tidak terlalu terdengar namanya, tapi itu ada komunitasnya gitu, udah oke. since 2013 gitu. Oh, oke I oke. join them gitu. Saya mau baru tahu terkait komunitas ini. Mhm, mhm. Oke, Kak Ica kan penyintas bipolar nih. Iya betul. Boleh cerita nggak Mhm, terkait diagnosis bipolar itu? Itu seperti mhm, apa sih mhm, sebagai mhm. Kak Ica penyintas dan juga orang yang belajar psikologi ya Iya tentunya betul. bisa menjelaskan Mhm, lebih gitu mhm, mhm. terkait bipolar itu sendiri. Iya, kalau dari definisinya sendiri kan bipolar sendiri itu kan juga adalah itu kan gangguan suasana perasaan gitu kan. Jadi kayak mood disorder. Jadi kayak ada dua kutub, kutub yang ke arah apa elated yang naik itu yang kayak manicnya gitu, terus sama ke bawah yang depressed gitu. Jadi kayak ada yang ada juga bipolar kan ada tipe 1 dan tipe 2. Hmm. Saya sendiri tuh termasuk bipolar type 1, jadi yang Oke. jadi yang ada manic-nya dan juga ada depresinya. Kalau yang type 2 kan just the hypomanic Hypo, and depressed kan, dan heeh, lebih banyak ke depresinya kalau type 2. heeh. Kalau saya lebih ke arah banyak manicnya gitu. Tuh, Jadi ya manic ya, bukan bukan hypomanic manic ya? ya, bener. Mhm, Oke, baik. Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan nih. mhm, mhm. Tadi kan perbedaan antara tipe 1 dan Tipe tipe 2 2, adalah mhm, manic dan hypomanicnya ya. Mungkin mhm, bisa jelaskan bedanya manic dan hypomanic itu seperti apa? mhm. Kalau misalnya kita, lihat seperti diagram gitu atau kayak di skala 1 sampai 100 misalnya gitu Mhm, ya. Kalau misalnya manic itu sampai misalnya kayak skala 100, mungkin mhm. hypomanic tuh around 70, just kayak nggak sampai tahap 100. itu gitu, 100 gitu, Oke. heeh, bener. Itu sih kalau Kalau itu sepemahaman saya. bedanya antara manic dan hypomanic ya, lebih Mhm, ke intensitasnya berarti ya? betul, Kalau heeh. ke durasinya berbeda nggak? Kayaknya I think in my knowledge itu it's the same. Jadi kayak bisa dikatakan manic atau hypomanic itu kan, jika
ada minimumnya sesuai di panduan PPDGJ yang itu kan panduannya gitu. Jadi I think same Mbak, just the intensity yang different kan. Oke. Terus kan kalau bipolar ada dua Mhm. kutub ya, Iya ada manic betul. atau hypomanic dan lalu Mhm. ada depresi. Depresi. Bisa dijelaskan nggak terkait depresi itu Mhm sendiri? mhm. Depresi itu kan jadi kayak suasana hatinya jadi kayak bener-bener ke bawah banget kan, jadi kayak anhedonia gitu kan, jadi kayak Mhm, tidak ada perasaan happy-nya nggak ada tuh, kayak jadi kayak mhm, lebih ke menarik diri, terus kayak banyak mhm, gejala-gejala negatif juga gitu kan. Jadi kayak, eee, nggak mau mandi misalnya atau kayak nggak mau ketemu orang, mhm, menghindar mengurung diri aja mhm, di kamar, jadi kayak apa ya, istilahnya mungkin jadi ansos, I don't mhm, know, mhm, mhm, mhm. nggak mau Oke. bersosialisasi gitu. Dan tadi ketika saya menanyakan kabar, Kak Ica Betul, bilang, "Oh, agak mood-nya agak lagi ke sedang di bawah, bawah," mhm seperti itu mhm ya, dan mhm itu mhm, bisa bisa dikenali, merasakan, mhm, bisa bisa kenali, mendeteksi mhm, itu biasanya. betul. Karena Oke. itu juga tapi itu takes time and Mhm, practice juga karena awal-awal tuh mesti kayak nggak langsung bisa mengenali kayak kapan saya manic atau depressed gitu kan. Tapi kalau semakin ke sini semakin udah banyak belajar juga di mhm. psikologi dengan kayak pengalaman-pengalaman juga sehari-hari jadi kayak lebih bisa mengenali gitu. Berarti Mhm. oke, berarti tadi karena Kak Ica bisa mendeteksi tadi ya, bisa merasakan naik turunnya mood, Mmm. berarti manik itu adalah kebalikannya dari depresi? Mhm Oke. mhm. Lalu ini, kan banyak nih orang yang, "Oh, aku mood swing nih, oh dia mood Heeh. swing nih, bipolar kali," kayak gitu. Iya, Nah, itu heeh. menurut Ica gimana nih komentar Kak Ica terkait orang yang berkomentar seperti itu? Karena itu sangat mudah sekali kita mendengarkan orang Betul. seperti itu. Banyak yang kayak gitu ya. Jadi Heeh. kayak komentarnya adalah ya seperti disampaikan oleh dosen-dosen saya, jangan self diagnose gitu kan. Mhm, Jadi, mhm. kalau kamu merasa misalnya kamu ada mood swings kayak, "Kayaknya aku bipolar deh," atau kayak ada orang terdekat bilang, "Kayak kamu bipolar deh," itu mending kamu segera menuju ke profesional, kayak seek for professional help, bisa ke Heeh. psikiater atau ke psikolog gitu. Jadi bisa biar lebih kayak lebih aman, jadi kayak nggak salah diagnosis gitu, kayak jangan self diagnose gitu intinya. Oke, Mhm. baik. Jadi ini ya, kita harus berhati-hati ya dan Mhm, datanglah ke profesional. Ngomong-ngomong soal betul. profesional nih, Mhm mungkin Kak Ica bisa cerita, mhm. kapan Kak Ica pertama kali datang ke profesional? Iya, pertama kali aku datang ke profesional tuh, tahun 2011. Ah. Jadi itu saya kelas 2 SMA naik ke kelas 3, jadi kayak udah peralihan dari kelas 2 ke kelas Mhm, 3 waktu liburan itu, mhm, liburan semester liburan kenaikan kelas gitu kan. mhm, First first sebenarnya saya nggak langsung ke psikolog, psikiater gitu, mhm, jadi mhm, kayak my parents tuh kayak think, "Apa nih anak saya kok agak berubah dari mhm, biasanya?" mhm. Gitu kan. Pertama tuh yang saya dibawa tuh malah ke ustad-ustad dulu untuk ruqyah Oke, gitu, kayak yes, baik, heeh. Rizal kayak Berarti sempat mengalami mhm, fase itu ya, dibawa ke pernah, ustadz untuk diruqyah. betul, Oke, berkali-kali baik. beda-beda ustad juga gitu, Ya. mhm. After that baru ke psikolog, tapi ini nggak tahu sih, waktu itu ke psikolog di kalau nggak salah if I'm not mistaken ya, Mhm, sebut merek ya? Tapi ya gitu, tapi ya, mmm, apa ya, makanya ingin menekankan juga kepada teman-teman juga yang profesional kesehatan jiwa gitu, mhm, untuk tidak apa ya, kalau jadi, apa ya, judging gitu soalnya jadi kayak waktu itu ada psikolog oknum mungkin ya, jadi mhm. kayak dia tuh judging ke orang tua saya, jadi kayak, "Ini salah orang tuanya nih," gitu. Nah itu kan baru Oke. akhirnya saya berpindah, habis itu baru dapat rekomendasi juga untuk ke psikiater. Nah itu Mhm, waktu itu ke psikiater di rumah sakit JIH. mhm. Nah itu yang baru saya dapat diagnosis itu setelah tapi not not at the first meet gitu, tapi kayak after berapa kali observasi itu baru nanti ketemu kalau sebenarnya saya tuh bipolar disorder, karena harus kayak ada 2 kan, Oke. depresinya ada, maniknya ada Mhm. gitu. Agak balik bentar. Mhm. Tadi kan Kak Ica cerita kalau awal mulanya dibawa ke ini ya, ke ruqyah Heeh, ya, ke betul. ustadz seperti Mhm. itu karena orang tua merasa ada yang berubah Berubah, dari Kak Ica. betul. Boleh cerita nggak? Atau mungkin Kak Ica Mhm tahu apa yang mhm. dianggap berubah, apa yang dilihat Mhm. dirubah oleh orang tua Kak Ica? Iya, yang dilihat Mmm, berubah dari orang tua saya itu kayak, ini anak biasanya kayak sekolah semangat tuh, kayak berangkat sekolah gitu oke. kan, kayak nggak pernah mau bolos gitu, kayak Mhm, mhm. apa, lebih ke apa ya, apa ya, fokus ke akademik gitu kan. Mhm, Terus jadi mhm. kayak nah itu saat itu saya kayak malah mengurung diri di kamar, terus Mhm, mhm. nggak mau keluar, Mhm, kayak mhm. kayak tidak seaktif biasanya gitu, Mhm, mhm, terus mhm. kayak banyak nangis kayak gitu-gitu.
Oke. Mhm Apakah Kak Ica merasakan juga perubahan itu atau mhm. itu sesuatu yang saat itu hanya dirasakan atau dilihat oleh orang tua Kak Ica? Aku sendiri juga ngerasain sih, soalnya kan emang ada trigger juga, jadi ada Mhm. kayak penyebabnya yang menyebabkan saya sedih seperti itu, sedalam itu Mhm gitu. mhm mhm Mhm. mhm mhm. Maksudnya Kak Ica merasakan nggak, perbedaan intensitas sedihnya Mmm. dengan Mhm mhm. sebelumnya Biasanya, mungkin ketika mhm. SMP, ketika SD, seperti itu? Oh, iya, tapi sebenarnya tuh kalau ditilik ke belakang juga gitu, Mhm kalau dari teman-teman terdekat saya, sahabat saya yang di SMP dan SMA mhm itu mereka juga yang satu SMP sama saya, mhm juga pernah melihat kejadian itu waktu mhm saya masih mhm SMP pun. Jadi kayak mhm guru saya juga sempet sampai dipanggil ke guru bimbing konseling waktu mhm mhm SMP, mhm karena sempet kayak ada, jurangnya juga waktu di mhm mhm SMP itu. mhm Jadi kayak saya kan sebenarnya sangat menyukai matematika kan, jadi kayak mhm pasti kayak thriving di ulangan-ulangan matematika. mhm mhm Nah, saya mhm. sempat waktu itu mengerjakan soal matematika tuh bener-bener kayak Mhm. blank gitu, kayak Heeh heeh. sampai teman saya tuh kayak kaget gitu, "Loh, ini kok Ica diem aja nggak ngerjain soal?" Gitu. Jadi kayak itu kayak apa, ada titik di mana waktu saya SMP tuh saya juga sudah merasakan ada kayak gejala bipolar gitu, tapi aku belum ke profesional gitu. Jadi kayak belum bisa di-diagnosis gitu, I Oke. think. Nah, kalau tadi ya, seperti yang Mhm. kita bahas sebelumnya, kalau Mhm. bipolar itu kan ada 2 kutub ya. Mhm. Nah, sebelum datang ke profesional, Mhm. apakah Kak Ica atau Mhm. orang tua Kak Mhm Ica mhm. merasakan atau Iya, mengenali gitu ya. mengenali Mhm. gitu? Tidak hanya ketika Iya. mood-nya di bawah, tapi ke atas itu Iya. ada yang berbeda juga, apa Mhm. tidak? Iya, waktu dulu SMP pun Heeh. ada sebenarnya, cuman kayak apalagi dulu kan literasi kesehatan mental kan masih sangat minim ya, jadi kayak Mhm, belum kebayang sampai sana, jadi mhm, cuma mikirnya, "Oh, ini anak mungkin baru pertama kali mens," gitu kan, mhm mhm, hormonal, jadi kayak karena, mens pertama, jadi mhm. mungkin dia jadi kayak mood-nya agak keganggu gitu kan, tapi nggak sampai dibawa ke Ah, profesional karena oke. waktu itu belum sampai separah itu gitu sih. Karena ada faktor itu juga ya, pubertas juga ketika Betul, itu heeh, betul, ya. jadi kayak dipikirnya sebatas itu gitu, sebatas hormonal issues gitu. Ah, oke. Kak Ica Mhm. kalau mau minum Oh boleh ya, lo minum dulu loh, silahkan. siap. Biar nggak seret. Sabun. Oke, Makasih. kita balik ke ini ya, ke tadi kisahnya Kak Mhm Ica, mhm. ke dokter, ke profesional Mhm. itu. Ke tadi sorry, ke psikolog dulu atau ke Ke psikiater psikolog dulu dulu baru ke jadinya? psikiater. Mhm. Oke. Mana yang lebih dulu menegakkan Mendiagnosis. mendiagnosis bipolar? Psikiaternya sih. Oke. Mhm. Tadi Kak Ica bilang beberapa kali pertemuan. Ingat Iya, nggak, betul. itu berapa lama durasinya dari pertama kali datang ke Mmm. psikiater sampai mengetahui bahwa, oh, Mhm mhm. Kak Ica Diagnosesnya, didiagnosis mhm. bipolar? Seingat saya kan juga udah tahun 2011 ya, udah kayak a long time ago gitu. Eee, Pertama itu kan datangnya tuh ke IGD, jadi Mhm. bener-bener kayak emang lagi hectic Oke, kondisinya itu, ke IGD iya. Rumah Sakit JIH. Iya 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 iya. Untungnya walaupun waktu itu nggak ada Mhm psikolog, maksudnya nggak ada psikiater yang jaga kan, tapi mhm habis itu bisa kayak dipanggilin yang kayak mhm terdekat tuh rumahnya gitu, kayak terus dipanggil ke rumah sakit, mhm terus saya ditemui, diajak ngobrol kayak asesmen gitu mhm mungkin kan. Terus baru after that itu kayak ke rawat jalannya, mhm poli mhm. prakteknya gitu, jadi baru ketemu pertama, terus kayak I think kayak baru didiagnosis itu after 4th meeting itu 4 pertemuan kayaknya 4 deh. Tapi kayak pertemuan itu ya? nggak yang sebulan sekali, jadi kayak jeda 2 weeks itu kita ketemu lagi dengan psikiater ini, gitu kayak masih kayak kontrol apa, Oke gejala-gejalanya gitu, heeh. 3 or oke. 4 gitu kalau nggak salah, 3 atau 4 lah, mhm. Oke, baiklah. Jadi bahkan mengalami pengalaman Mhm. lewat ke UGD, dibawa ke UGD juga Betul, ya? pakai IGD, betul, Oke. heeh. Baiklah sahabat CPMH, itu tadi pengalaman ya, kisah awal Kak Ica gitu, Iya. perjalanan Kak Ica dengan bipolar. Nah, sekarang mungkin kita akan ini Kak Ica, kita akan masuk ke Mhm, yang selanjutnya nih ngobrol-ngobrolnya. iya, Mungkin Kak Ica bisa cerita ups and downs sebagai penyintas bipolar itu seperti apa gitu? oke. Mhm